Ketika sekelompok TKI dilaporkan hilang di Kamboja, dunia seolah diam. Tapi tiba-tiba, sebuah operasi rahasia dilakukan. Mereka diselamatkan, tapi tidak semua kembali utuh. Ini bukan hanya cerita tentang penyelamatan. Ini adalah misteri tentang tempat yang seharusnya tidak ada. Tempat yang bahkan pemerintah sendiri enggan menyebut namanya. Semuanya bermula dari satu pesan suara. Dikirim diam-diam oleh TKI bernama Ardi, 28 tahun, ke keluarganya di Bekasi. Dalam rekaman itu, Ardi hanya berkata, "Kalau kalian dengar ini, berarti aku masih hidup." Tapi mereka ambil satu temanku tadi malam. Kami tidak tahu besok siapa lagi giliran. Suara itu panik. Terdengar derit pintu dan jeritan pelan di latar belakang. Video dikirim ke aktivis kemanusiaan, lalu viral. Indonesia bergerak, tapi tidak melalui media. Tim kecil dibentuk diam-diam. Mantan intelijen, diplomat bayangan, dan penyelundup data. Mereka menyusup ke Kamboja bukan lewat bandara, tapi dari perbatasan Laos. Dalam waktu 3 hari, mereka berhasil melacak lokasi. Sebuah bangunan tak berlabel, tersembunyi di pinggir kota Sihanoukville. Tapi ada yang aneh, lokasi itu tidak terdaftar di peta satelit manapun. Bahkan Google Maps memperlihatkan hutan kosong. Saat malam tiba, tim mulai masuk. Tapi ada keanehan yang langsung terasa. Bangunan itu tidak punya bayangan. Lampu sorot menyala, tapi dindingnya tidak memantulkan apapun. Di dalamnya mereka menemukan puluhan bilik kaca berisi manusia. Semua duduk membisu, mengenakan headset dan mengetik dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Beberapa di antaranya bukan TKI. Ada warga Filipina, Vietnam, bahkan Afrika. Ketika para korban ditemukan, tidak semua merespons positif. Beberapa justru menangis histeris. Ada yang berteriak, "Jangan sentuh aku. Aku sudah bukan manusia lagi." Salah satu TKI, Dimas, 22 tahun, mengatakan sesuatu yang mengerikan. "Kami diberi makan, sesuatu yang membuat kita patuh. Sejak itu, aku bisa mendengar suara mesin bahkan saat tidur." Tim penyelamat mulai merasakan sakit kepala dan halusinasi saat berada di dalam. Ada satu pintu baja di ujung lorong. Di sana tertulis dengan huruf Cina kuno, "Ruangan pengubah jiwa." Salah satu tim membuka paksa. Di dalamnya hanya ada sebuah kursi, tapi di sekelilingnya puluhan layar memperlihatkan wajah orang-orang yang tertawa tanpa mata. Salah satu layar menampilkan wajah Ardi tersenyum lebar, meskipun tubuhnya duduk diam dan menangis. Alarm dibunyikan. Bangunan mulai menutup otomatis. Tim hanya punya 5 menit untuk keluar. Mereka membawa 14 orang, tapi 3 di antaranya tidak bisa jalan. Mereka menolak dibawa keluar, berteriak keras hingga menggigit tangan penyelamat. Saat berhasil kabur, bangunan itu hilang. Saat dilihat ke belakang hanya ada lahan kosong dan rumput tinggi. Seolah bangunan itu tidak pernah ada. Dari 14 orang yang dibawa pulang, hanya 9 yang bisa diwawancarai. Sisanya diam dan tidak pernah berbicara lagi. Ardi menghilang 2 minggu kemudian. CCTV terakhir memperlihatkannya berdiri di atap apartemen, tersenyum, lalu hilang dalam satu kilatan cahaya. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi, dan laporan tentang bangunan tanpa bayangan segera dihapus dari semua media. Tapi satu channel misterius di YouTube sempat mengunggah video berjudul, "Kalian kira mereka diselamatkan?" Video itu hanya berdurasi 11 detik, tapi isinya hanyalah wajah Ardi dengan suara digital berkata, "Kita semua masih di dalam." Disclaimer, cerita ini adalah fiksi yang terinspirasi dari isu nyata tentang perdagangan manusia dan eksploitasi TKI. Tujuannya untuk mengedukasi dan menghibur, serta meningkatkan kesadaran tentang bahaya penipuan kerja luar negeri.